Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Cantika Glory Kunto. Saya dari kelas 11C ingin mempresentasikan tugas informatika. Di sini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Apa itu aplikasi mobile? Aplikasi mobile adalah salah satu bentuk artefak komputasional yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di era digital ini, yang dirancang untuk dapat berjalan pada ponsel atau mobile phone. Apa itu aplikasi library? Library adalah model program dengan fungsi tertentu yang sudah dikemas sehingga siap dipakai tanpa program pemakaian yang perlu mengimplementasikan kodenya. Seperti saat kita menggunakan ponsel, komputer dengan mudah dan nyaman tanpa perlu tahu betapa rumitnya isi di dalamnya. Saat ini kehidupan manusia sehari-hari banyak dibantu oleh aplikasi atau perangkat lunak yang terpasang pada ponsel pintar, komputer atau diakses secara online lewat program. Aplikasi dapat dibedakan berdasarkan plafon, pengembangan dan penggunaannya, yaitu aplikasi desktop, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Yang pertama adalah desktop apps. Aplikasi desktop adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan implementasi pada komputer desktop atau piranti lokal komputer. Contohnya seperti Chrome, Fox, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Yang kedua ada web apps. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan dapat diakses menggunakan koneksi jaringan komputer dan internet menggunakan protokol HTTP. Contohnya YouTube, Gmail, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mobile apps. Aplikasi mobile adalah aplikasi yang dirancang untuk dapat dieksekusi pada piranti mobile seperti ponsel, tablet, smartwatch. Salah satu ide yang digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile adalah App Inventor. Dan yang keempat ada App Inventor. App Inventor adalah perangkat lunak IDE terintegrasi yang berbasis web. App Inventor memungkinkan pemrograman komputer pemula dapat membuat mobile apps di atas OS Android maupun iOS. App Inventor bersifat open source and free. App Inventor memiliki antarmuka berbasis grafis dan memiliki keterampilan yang mirip dengan bahasa pemrograman Blockstart atau Blocky. App Inventor memiliki komponen yang dikelompokkan dalam user interface components, layout components, media components, drawing components. Hubungan user interface komponen dengan antarmuka pengguna seperti button atau tombol, checkbox, dan speaker, image. Masing-masing komponen memiliki methods, event, dan properties untuk manipulasi komponen tersebut. Yang dimana properties pada komponen adalah atribut yang mendeskripsikan sifat dari komponen, misalnya lembar tombol, warna dari teks, dan lain-lain. Yang kedua yaitu methods adalah fungsi yang dapat digunakan pada komponen yang memilikinya. Methods dapat digunakan untuk mengatur properti. Dan yang terakhir yaitu event. Event adalah kejadian yang terjadi karena pemanggilan metode seperti aksi mouse, klik yang menghasilkan mouse event yang menyebabkan suatu fungsi atau prosedur akan dieksekusi. Langkah-langkah membuat lembar kerja baru di MIT App Inventor. Yang pertama, mengunjungi link, login ke akun Google, klik continue saat layar pembuka atau splash screen muncul. Pilih new project, lalu isi nama project dengan bicaralah padaku tanpa spasi. Mulailah mendesain pengujian dengan mengunduh aplikasi MIT AI to Companion. Kemudian di dalam designer, kita bebas melakukan dan pengelolaan aplikasi yang ingin kita buat. Dan yang terakhir yaitu Blocks. Blocks adalah tempat untuk menyusun program aplikasi. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI adalah kecerdasan yang dimiliki oleh sistem atau mesin atau komputer. AI mampu untuk melakukan tugas yang umumnya terkait dengan kemampuan makhluk cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang memiliki sifat intelektualitas manusia. Kecerdasan artifisial kemudian berkembang dalam memunculkan subbidang yaitu 1. Machine learning. Machine learning adalah mesin pembelajar yang mampu melakukan perbuatan model analitik secara otomatis. Yang kedua yaitu deep learning. Deep learning adalah mesin pembelajar dengan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf tiruan dengan ukuran dan lapisan unit prosesan yang besar. Bagaimana cara kerja machine learning untuk klarifikasi gambar atau image? Klarifikasi gambar adalah salah satu fitur penting pada machine learning. Salah satu library atau extension perkakas machine learning di MIT App Inventor yang mampu mengklarifikasi gambar adalah Look Extension. Library ini dapat menerima gambar yang diambil dari kamera sebagai input dan mampu mengklarifikasi gambar input tersebut menjadi output yang disajikan dalam bentuk teks atau tulisan. Salah satu algoritma penting untuk klarifikasi gambar pada machine learning adalah Artificial Neural Network, jaringan saraf buatan.
atau ANN diinspirasi dari cara kerja otak manusia yang terdiri dari kumpulan neutron. Artificial Neural Network atau ANN adalah algoritma machine learning yang digunakan pada library atau extension Look Extension MIT di IDE App Inventor. Pada ANN dikenal dua jenis pelatihan yang disebut Supervised dan Unsupervised Learning. Supervised Learning adalah cara umum yang digunakan untuk klarifikasi gambar, di mana gambar input dan label telah diketahui. Yang terakhir adalah Look Attention. Look Attention adalah library neural network dengan jenis MobileNet yang secara khusus dirancang untuk mengenali gambar dengan menggunakan ponsel. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada bab 5 ini. Saya ucapkan terima kasih.